Well, Ki Jonggang. Oh, Tuan Kapiten. Kamu orang sedang pikir apa? Hah? Bagaimana dengan Jaka Sembung? Itulah yang menjadi pikiran saya, Tuan. Tapi Tuan mesti tahu juga, kalau kita menahan orang seperti Jaka Sembung terlalu lama, resikonya besar sekali, Tuan. Tugas kamu orang semua menjalankan perintah. Begripen? Bukan begitu, Tuan. Kamu tidak perlu lagi pikir-pikir. Biar saya yang pikir semua. Huh? Nah, kalau begitu, mengapa kita mesti susah-susah buang dia ke Australia? Buang saja ke tengah laut, tenggelamkan, habis perkara. So, Jonggang, kamu orang punya pikiran terlalu sempit. Sekarang coba antarkan saya ke sel. Saya mau bicara lagi dengan orang itu. Saya sudah tahu itu, Jonggang. Kami punya rencana. Obas, buka pintu sel itu. Baik, Tuan. Well, Jaka Sembung, bagaimana? Apa kamu orang sudah robah? Kamu punya pikiran, ha? Kamu tahu, semua jagoan-jagoan di negeri ini mau bekerja sama dengan kami. Wah, Romeo, ha? Apa sebenarnya kamu punya mau, Jaka? Harta, kedudukan, atau perempuan? Kerja-ben, God pertama. Silakan Tuan Kapiten, kita terserang badai. Apa kerja kamu orang? Pada sudah datang, baru kamu orang lapor. Niroro, ada. Tembak iblis itu! Tembak! Cepat! Menunggu sudah Jepang! Kamu perempuan inlander berani kurang ajar, ha? Siapa kalian sebenarnya? Dan di mana aku berada? Kau berada di dalam istanaku, Pangeran. Pangeran? Ya, bukankah kau masih keturunan keraton Cirebon, Jaka Sembung? Dan kau siapa? Mungkin kau pernah mendengar tentang penguasa lautan ini. Sebenarnya usiaku sudah hampir 200 tahun. Dan aku sudah lahir ketika agama Islam mulai tersebar di tanah Jawa, Pangeran. Aku bukan pangeran. Aku rakyat biasa. Jangan kau sebut lagi aku dengan pangeran. Nama aku Jaka Sembung, bukan pangeran. Kau hanya iblis yang mengganggu ketika pikiranku sedang kosong. Dan sekarang sebaiknya jangan kau menggangguku lagi. Aku akan kembali ke negeriku. Percuma saja, kau tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini tanpa bantuanku. Kau jangan coba-coba mempermainkan aku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau akan mempercayainya setelah kau melihat jendela itu. Diberi, antarkan pangeran ke kamarnya untuk beristirahat. Baik, Ratu. Maaf, Kapten. Kami tidak menemukan reruntuhan kapal di lokasi itu. Sama sekali tidak ada reruntuhan yang tertinggal. Benar-benar tidak masuk di akal. Sudahlah,
Setelah kamu orang potong itu ikan, kamu orang cepat kembali ke barak. Kita adakan briefing. Siapa kamu orang? Selamat pagi, Tuan Kapten. Saya Kibedin, orang kepercayaan Kapten Van Scrap. Apa Tuan sudah lupa? Saya ingat kamu orang sekarang. So, itu artinya kamu orang pengkhianat. Tangkap dia. Tunggu. Kenapa kamu orang menghilang saat itu? Kalau pada waktu itu, saya hanya sendiri. Keadaan yang tidak memungkinkan. Sekarang kami menambah kekuatan dengan bertiga. Meskipun kapal Tuan yang membawa Jaka Sembung hancur diserang badai. Ingat Tuan, tapi masih ada penguasa Laut Selatan yang menolong Jaka Sembung untuk kembali menghancurkan benteng ini. Kamu sudah bicara ngelantur tahu? Kau berdom. Tidak Tuan, saya akan segera membuktikannya. Ada yang tersisa dari kapal Tuan dalam perut ikan itu. Hah? Ki Jonggrang maksud kamu? Betul, jagoan yang Tuan banggakan ada di situ. Mari kita lihat sekarang. Balikkan itu. Tuan masih bisa menggunakan tenaganya. Saya akan membangkitkannya pada malam Jumat Kliwon. Buat apa aku berlama-lama di sini? Kau ingin pulang sekarang? Iya, sebaiknya kau kembalikan aku ke darat secepatnya. Tapi aku mohon, jangan sekarang. Aku masih membutuhkanmu. Walau bagaimana, aku mendukung perjuanganmu melawan kezaliman. Aku akan mengembalikan kau ke darat. Lakukanlah sesuatu untukku, Jaka. Aku menghormati semua orang, apalagi dia seorang wanita. Maaf. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah mengagumimu dan mencintaimu. Tapi ternyata kau terlalu sombong, Jaka. Kau sama sekali tidak menghormati aku sebagai ratu, Jaka. Bagaimana aku bisa menghormatimu? Kau tidak bisa menghormati dirimu sendiri dengan mengumbar birahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Godin, kau kembali. Bagaimana kabarnya? Kelihatannya kau tidak datang bersama-sama Jaka. Bener, emang saya sendiri. Biar kami berdua di sini. Saya rasa kalian berdua boleh kembali ke tugas masing-masing. Baik, Pak Kiai. Ceritakan, apa yang terjadi? Pertempuran berlangsung seru, Wak Kiai. Kelihatannya Den Jaka bisa mengatasi. Ya sebelum dia tertangkap, Den Jaka menyuruh saya lari untuk meninggalkan dia. Tapi karena akal licik POC, akhirnya Den Jaka tertangkap. Dan Den Jaka pesen agar saya kembali menemui Wak Kiai. Mikasa, sang Raja Guagara, naiklah. Bangkitlah, wahai Jonggrang. Bangkitlah. Dia tidak akan bisa mengenal siapa-siapa lagi, termasuk Tuan. Itu berbahaya sekali, Kibedin. Karena yang saya bangkitkan hanya jasadnya saja. Kenapa bisa begitu? Jiwanya bukan dia lagi, kecuali atas perintah saya. Den Jaka sudah tidak ada di Batavia. Saya sama sekali tidak tahu di mana Den Jaka dipenjarakan. Dan yang terakhir, katanya dia dibawa ke sebuah pantai. Cuma yang saya bingung, dibawa ke pantai mana ya? Ini hanya dugaanku saja. Ada di tepi pantai sekitar tempat kita sekarang. Sebuah benteng darurat VOC. Apa tidak mungkin dia dipenjarakan di sana? Iya ya, mungkin juga Wak Kiai. Sebaiknya kau pergi secepatnya mengintai benteng itu. Baik Wak Kiai, sekarang juga saya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan kau akan mengurungku di sini? Mengurung? Apa kau merasa aku penjarakan? Ingat, Nyi Ratu, kau tidak mungkin dapat mempengaruhi diriku. Rasanya wajar. Karena memang manusia mudah terpengaruh oleh kenikmatan sesaat. Karena selama ini,
Aku hanya menjalankan kebiasaan dan kesenanganku. Ah, sudahlah. Aku tidak ingin mendengar itu semua. Aku sudah bosan terkungkung di sini. Aku hanya ingin kau mengembalikan aku ke darat secepatnya. Kau bosan karena kau penjarakan dirimu sendiri. Apa kau tidak pernah merasa apa yang terjadi pada dirimu kalau kau tidak berada di sini? Aku berterima kasih sekali atas segala pertolonganmu. Sampai kapan aku harus menunggu saat tertentu itu? Saat ini kita berada jauh di dasar lautan. Ingat Jaka, karena istana ini hanya muncul ke permukaan laut saat bulan purnama tiba. Bagaimana beliau? Saya yakin kalau Jaka Sembung masih hidup dan bernafas saat ini. Nein, tidak mungkin. Kalau kapal yang membawa mereka hancur diserang badai, kamu dengar sendiri dari anak buah saya. Tapi Tuan harus ingat, itu terjadi di Laut Selatan. Saya apa bedanya laut selatan dengan laut lainnya? Luar biasa. Hai! Siapa kamu? Jangan lari! Ayo kita kejar dia! Hei, siapa itu? Menangkap itu sisinya dia! Terus, tangkap dia! Jangan sampai lolos! Nah, ini dia nih. Hei! Jauh! Hati-hati! Jauh! Hati-hati! Jauh! Hati-hati! Gue dipelajanin, sial tuh belanda hitam. Dia kencing lagi. Sial banget. Apakah kamu kecewa dengan sikapku? Aku bangga dengan sikapmu dan kagum atas ketegaran hatimu. Tapi kau benar-benar seorang pemuda yang gagah. Biasanya, setiap laki-laki yang aku cintai akan takluk di bawah telapak kakiku. Sebagai tanda perpisahan, bolehkah aku mengecup bibirmu? Selamat jalan, Jaka. Aku akan datang membantumu setiap saat kau dalam kesulitan. Terima kasih, Nyi Ratu. Celana tinggal satu-satunya masih dibedak juga. Sial batu Belanda. Ampun, tolong Belanda. Tolong, saya kan company. Ampun. Siapa kamu? Hah? Saya company. Belanda, ampun. Godin? Kamu Godin? Kok nggak pakai celana? Hilang. Ada yang ngambil. Hah? Siapa yang ambil? Mungkin ada perempuan yang demen sama saya. Kalau begitu kita kembali ke pesantren sekarang. Biarin dah, Ninjaka duluan. Ayo. Soalnya kan ini, ntar kalau ada perempuan yang lihat, kan bisa berabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Jaka? Hah? Ya. Ini kan saya malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka, kau sudah kembali? Nah, untuk sementara kalian boleh istirahat dulu. Nah, sekarang duduklah. Pak mau dengar apa yang terjadi. Mereka akan membuang saya ke Australia. Sampai akhirnya terdampar di sebuah istana. Ternyata itu istana Dewi Samudra. Ayu, kok belum tidur? Belum bisa tidur? Belum bisa tidur? Kenapa? Kau sedang memikirkan sesuatu. Nggak apa-apa kok. Walau bagaimanapun, Kang Jaka bisa merasakan kalau kau sedang memikirkan sesuatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kerja kamu orang, Bidim? Beres, Tuan.
Ki Jonggrang sudah membunuh orang itu. Volstommer, apa saya perintah kamu orang untuk membunuh bajingan-bajingan itu, ha? Godverdorie! Saya hanya perintah kamu orang untuk menangkap bajingan-bajingan itu. Supaya kita bisa punya bukti. Benar, Tuan. Dan saya yakin, kalau orang-orang itu datang dari pesantren. Tapi saya sudah tahu, mereka dikirim untuk menyelidiki benteng ini oleh Jaka Sembung. Baik. Apakah Jaka Sembung masih hidup dan ada di pesantren itu? Biarkan Jaka yang bawa. Terima kasih. Din Jaka! Ada apa, Din? Waduh, gawat. Company, Den. Pesantren kita diobrak-abrik sama company, Den. Kau temani Rahayu. Aku akan duluan ke sana. Aduh, ayah bagaimana, Din? Agak tahu. Orang saya langsung kemari. Udah, mendingan kita cepat balik. Kamu orang akan tahu akibatnya. Kalau kamu orang tidak mau kasih tahu di mana Jaka Sembung, ini untuk yang pertama. Astagfirullahaladzim. Apa yang telah mereka lakukan terhadapmu, Wak Kiai? Dari mana mereka tahu bahwa saya berada di sini? Mereka mengancam akan membunuh setiap hari satu orang santri. Saya akan menebus nyawa santri ini. Mereka akan menerima pembalasan yang setimpal. Biadab. Selamat malam, Tuan Kapten. Kenapa kamu orang cuma menggunakan tenaga ini monster pada malam hari? Dia akan hancur kalau melihat matahari. Karena dia tidak punya kekuatan pada siang hari. Well, lalu bagaimana tentang Jaka Sembung? Nah, ini yang saya ingin bicarakan pada Tuan. Sekarang saya sudah tahu. Kalau Jaka Sembung benar-benar masih hidup, Rahayu Putri Kiai Mustaqim adalah kekasihnya Jaka Sembung. Dan berada di pesantren itu. Untuk memancing Jaka Sembung keluar dan datang ke benteng ini. Saya akan menculik perempuan itu, Tuan. Sialan baju, tangkut lagi. Hai! Aduh! Buat pertama. Apa yang terjadi? Ada dua orang yang berhasil menyusup kemari, Kapten. Tangannya sakit, darahnya kuat terus loh. Aduh. Tenanglah, Tuan Kapten. Kami akan segera mengejar mereka. Den, tolongin saya. Jangan sampai saya mati. Udah diam. Cuma tangan kamu saja yang luka. Soalnya kan saya belum pernah nyobain kawin. Terus, jangan banyak ngomong. Tapi kan saya jadi kagak bisa pegang-pegang pacar saya. Gak apa-apa kok. Maaf. Kalau boleh saya tahu, siapa Kisanak sebenarnya? Buset deh. Ditanya bukan nyaut. Orang apa mau medik? Iya lu, aduh. Malam yang dingin seperti ini. Biasanya setan. Bukan ini kita. Siapa kalian? Assalamualaikum. Iya lu. Aduh. Basta. Apa kerja kamu orang?
Mereka orang sudah menghancurkan monster yang kamu orang banggakan itu. Itu suatu bukti tua. Kalau Jaka Sembung benar-benar ada di sini. Sebab saya yakin, tidak ada orang yang bisa membunuh Ki Jongka, kecuali Jaka Sembung. Kalau memang benar Jaka Sembung yang membunuh Ki Jongka, kenapa kamu orang tidak mengejar dan menangkapnya? Hah? Jaka Sembung akan datang sendiri. Tidak usah kita kejar dan cari. Ini Rahayu, kekasihnya Jaka Sembung, yang pernah saya katakan pada Tuan Tempoh Hari. Benar-benar cantik. Nanti malam saya mau tidur dengan dia. Oh, Mas. Bagaimana kejadiannya, Wak? Mereka semua menutup wajahnya dengan kain sarung, sementara yang seorang menuju kamar Rahayu dan membawa Rahayu pergi. Saya kira sekarang tidak ada jalan lain, Wak Kiai. Ini pasti akal liciknya VOC. Dan saya yakin Rahayu dibawa ke benteng itu. Kita harus cepat dan membebaskan Rahayu. Siapa perempuan itu? Tahu, Ki Bidin yang bawa. Saya akan mencoba masuk dari samping. Hati-hatilah. Semoga Allah melindungi. Semua pencar. Pencar. Kang Jaka. Cepat tinggalkan tempat ini. Itu pasti Jaka Sembung yang datang mengatur ke sini. Kenapa kamu orang tidak kejar dia? Akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu, Jaka. Aku hampir bosan mencari-carimu. Sekarang kita selesaikan urusan lama kita. Aku bukan pengecut seperti kau. Aku tidak pernah takut. Hanya untuk menghadapi seorang pengecut seperti kau. Rupanya kau masih punya nyali untuk menghadapiku. Odi, kau tetap di sini dan jaga Rahayu. Kalau soal jaga perempuan sih emang urusan saya. Ayo, serbu! Ayo! Loh, mental. Ikut yuk. Manusia licik. Aku tidak akan pernah bersekutu dengan pengkhianat. Sebaiknya kau turuti apa perintahku. Nyawa kekasihmu ada di tanganku. Kau ingin membebaskan pemuda tampan itu? Atau membebaskan gadis ini? Hah? Kedua-duanya. Rupanya kau ingin mereguk kenikmatan dari Jaka Sembung. Diam kau, pengkhianat. Hah? Dah muncul.
terimalah air lantai emasku, Bidin. Masya Allah. Pinjaka minggir! Jika kau membutuhkan bantuanku, datanglah ke Laut Kidul. Tunggu!